mengurus alam ini. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak mengenai kepadanya ngantuk dan juga tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, kepunyaannya lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan apa-apa yang di belakang mereka. Wala yukhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dan tidak ada yang mengetahui sesuatu, tidak ada yang meliputi kepada sesuatu dari ilmunya kecuali dengan apa-apa yang dia kehendaki. Wasi'a kursihus samawati wal arda, kursinya meliputi langit dan bumi. Wala ya'udzuhu hifdzuhuma, dan tidak memberatkan penjagaan keduanya. Wa huwal aliyyul azim, dan dialah yang maha tinggi dan maha besar. Lafadz hadis ini keutamaannya yang pertama, an Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Abu Umamah semoga Allah meridai kepadanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi, ayat yang tadi, fi duburi kulli salatin maktubatin, pada setiap dubur salat yang wajib, artinya setelah salam, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut, tidak ada yang bisa menghalangi dari masuk ke surga kecuali dia meninggal. Jadi tidak ada yang bisa menghalanginya ketika dia meninggal dunia. Ibnu Al-Qayyim berkata, wa balaghani an Syekhina Abil Abbas ibn Taimiyah rahimahullahu annahu qala ma taraktuhu aqiba kulli salatin. Disampaikan kepadaku dari Syekh kami Abul Abbas ibn Taimiyah bahwasanya beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan, ma taraktu aqiba kulli salatin, ma taraktuhu, aku tidak pernah meninggalkan, artinya tidak pernah tidak membaca ayat kursi setiap setelah sholat. Jadi mesti, ya. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka kita ikuti apa yang dilakukan oleh para ulama. Karena begitu besar keutamaan. Kemudian di antara keutamaan ayat yang penuh berkah ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi, ya Abal Mundhir, atadri ayyu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'adham. Wahai Abul Mundhir, kunyah Ubay bin Ka'ab, tahukah kamu ayat mana dalam kitab Allah yang bersamamu yang paling agung? Qala, dia menjawab, qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku katakan bahwasanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, maha mengetahui. Qala, kata Nabi, ya Abal Mundhir, atadri ayu ayatin fi kitabillah hi a'zam?
Qala qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wahai Abul Mundhir, tidakkah kamu ketahui ayat mana yang dalam kitab Allah yang paling besar, yang paling agung? Dia berkata, aku katakan Allah, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa itu? Ayat kursi. Seperti kita katakan qul huwallahu ahad, itu adalah surat Al-Ikhlas. Qala fadaraba fi sadri. Ubay bin Ka'ab mengatakan, maka lantas beliau menepuk atau memukul dadaku. Ya, setelah menjawab tadi. Di Abul Mundhir, Ubay bin Ka'ab menjawab setelahnya. Sebelumnya wallahu Allahu wa rasuluhu a'lam, kemudian menjawab bahwasanya yang paling agung itu adalah ayat kursi. Maka menepuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dadaku wa qala wallahi liyahnikal ilmu ya Abul Mundhir. Demi Allah, semoga ilmu membahagiakan masuk kepadamu ya Abul Mundhir, wahai Abul Mundhir. Dengan jawaban itu. Makna hani'an laka bil ilmi, yakni selamat atau selamat kepadamu dengan ilmu tersebut. Berbahagialah untukmu dengan ilmu tersebut. Alladhi yadfa'u ilal amalil khalis liwajhillahi ma'a tamamil mutaba'ati lin nabi. Yang ilmu tersebut akan mendorong untuk beramal yang khalis, yang murni, yang ikhlas, mengharap wajah Allah, disertai dengan kesempurnaan mutaba'ah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu itu menjadikan murni dan menjadikan amal. An-Nawawi mengatakan fihi padanya manqibatun azimatun li Ubay. Ini adalah prestasi yang besar bagi Ubay. Ya, catatan baik Ubay. Dan sebagai dalil atas ilmunya yang banyak. Artinya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam tanya, yang pertama Allahu wa rasuluhu a'lam, kemudian menjawab bahwasanya ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Ini menunjukkan bahwasanya ilmunya banyak. Dan di sini juga terdapat pemuliaan orang yang berilmu kepada pemuliaan ahli ilmu kepada sahabat-sahabat yang paling paling utama ya di antara para sahabat, dan juga gelaran terhadap menggelari mereka, mengkunyahi terhadap mereka dengan mengucapkan atau menyapa wahai Abul Mundhir. Ya. Ini penghormatan dengan memberikan kunyah tersebut. Dan menunjukkan wajawazu madhil insan fi wajhihi idza kana fihi maslahah. Dan menunjukkan bolehnya memuji orang di hadapannya apabila di sana ada maslahat, ya, berupa ngasih sesuatu apresiasi gitu ya, apresiasi, dipuji. Setelah menjawab dipuji, berarti kan mengapresiasi, ada maslahat.
walam yakhfa alaihi ijab, tidak menyembunyikan rasa takjub. Takjub tapi didiamin. Tapi takjubnya ditampakkan. Dan selainnya karena kesempurnaan dirinya. Ya. Orang pinter dan sebagainya, kesempurnaan dirinya. Warusukhihi fit taqwa, dan dalamnya dalam ketakwaan. Jadi bila ada orang yang gak ada memang kalau kesempurnaan diri, maksudnya ya baik dirinya itu ya udah mah ganteng, baik, pinter, kan itu tanda kutip manusia sempurna, tanda kutip, maka dipuji boleh. Atau orang yang dalam ketakwaannya, ibadahnya ya begitu khusyuk dan amalannya yang lainnya banyak, maka boleh dipuji. Ya, boleh dipuji kalau di sana ada maslahat. Kata Imam An-Nawawi. Al-Alama Ibnu Utsaimin mengatakan, wa fil hadithi dalilun ala anna al-Qur'ana yatafaddalu kama dalla alaihi haditsu suratil Ikhlas. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya Quran itu bertingkat-tingkat, ya. Yang di sini disebutkan ayat yang paling a'dham itu ayat kursi. Ya berarti beberapa ayat, beberapa surat, tapi ya bertingkat-tingkat. Sebagaimana juga hadis tentang Al-Ikhlas pada bulan yang lalu. Yang disebutkan adalah sulusul Quran, kan gitu ya. Berarti itu mempunyai keutamaan, dikatakan sulusul Quran. Bertingkat-tingkat. Wa hadza tafadhuli bi'tibari madlulihi wa mawdu'atihi, dan tingkatan tersebut ditinjau dari penunjukan dalilnya dan juga maudhu'nya, ya. Madlulnya dan maudhu'nya, yang ditunjuki, ya, ditunjukinya menunjukkan begini-begini, dan maudhu'nya, tema yang ada di dalamnya. Seperti Al-Ikhlas, ya temanya di dalamnya tentang Allah. Ini juga tentang Allah. La min haisul mutakallimi bihi, bukan ditinjau dari yang berbicaranya. Li'anal mutakallima bihi wahid wa huwa Allah, karena yang berbicara yang berkalama kan Allah, sama aja. Ya. Ya tentu namanya ayat Allah kembali kepada Allah. Ya utama tentu saja dibandingkan kalam-kalam yang lainnya. Tapi bukan itunya. Tapi dari kalam Allah itu ada yang adalah bertingkat-tingkat, gitu ya. Kemudian syarah mufradatnya, Allahu la ilaha illa huwa. Allah itu tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Berkata Al-Allamah As-Sa'di, alladzi lahu jami'u ma'anil uluhiyah wa annahu la yastahiqul uluhiyah wal ubudiyah illa huwa. Yang kepunyaannya seluruh makna-makna uluhiyah, makna uluhiyah, makna ibadah. Di ibadah itu kepunyaannya. Yang berhak segala makna ibadah uluhiyah ketuhanan itu adalah kepada Allah. Wa annahu la yastahiqul uluhiyah wal ubudiyah illa lahu. Dan bahwasanya tidak ada yang berhak, tidak ada yang berhak uluhiyah dan ubudiyah itu kecuali Dia. Fa uluhiyatu ghayruhu, maka uluhiyah kepada selainnya, peribadah selainnya. Wa ibadatu ghayruhu, dan ibadah kepada selainnya,
batilah batil, ya batil. Karena uluhiyah dan ubudiyah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-hayyu. Al-hayyu adalah dzul hayatil kamilah, yang mempunyai kehidupan yang sempurna, yang mencakup seluruh sifat-sifat sempurna, yang Allah itu hidupnya itu tidak dimulai dengan tidak ada, dan tidak diakhiri atau diikuti dengan hilang. Ya, adanya itu. Beda dengan makhluk. Makhluk sebelumnya ada, hidup, kemudian hilang, mati. Dan juga tidak mengenai kepadanya kekurangan, ya, aib sedikit pun. Kehidupannya tidak ada aib dari berbagai macam sisinya. Itu al-hayyu. Kemudian al-qayyum. Ya, al-qaim bi nafsihi wal qaim ala ghairihi, yang tegak dengan dirinya dan tegak kepada yang lainnya. Qayyum, maha terus menerus qaim, ya. Apa? Maka ya kata-kata mandiri gitu ya, al-qayyum. Ya. Sebagaimana makhluk kalau dikatakan mandiri, ya gitu, sudah mandiri. Itu lebih terhormat dan mempunyai kekuasaan. La yahtaju li syai'in, tidak memerlukan kepada sesuatu. Wal kullu ilaihi muftaqirun muhtaj, dan seluruhnya fakir terhadap Allah, perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu al-qa'im bi tadbiril malakut kullihi ulwihi wa suflihi. Karena yang menegakkan kepada pengaturan, yang melakukan pengaturan kerajaan seluruhnya, di atasnya dan di bawahnya. Kemudian la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tidak ditimpa, tidak mengenainya ngantuk dan tidur. Asinah, ya, muqaddimatun naum, awal dari tidur ngantuk dulu. Nah. Tidak dikatakan layanam, tidak dikatakan tidak tidur. Karena namanya tidur itu adalah dengan ikhtiar, pilihan, pengen tidur. Dan tidur itu adalah sifat kekurangan pada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidur, kalau ngantuk, itu adalah merupakan kekurangan bagi Allah. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia tidak ngantuk, tidak tidur, itu tidak sempurna. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tidur dan tidak boleh, ya, baginya tidur. Namanya juga kuasa, maha kuasa. Namanya sinah ngantuk itu adalah yang mengenai kepada mata, menutup. Kalau tidur itu adalah sesuatu yang udah menutup dan sesuatu yang berat terus menutup. Dan istirahat yang mengistirahatkan hati dan menjadikan pikiran juga hilang. Tidur kan seperti itu. Tengah mati tidur.
Nah, tidak mungkin ini berarti ada yang luput. Kalau makhluk seperti itu berarti kan luput dari segala yang di sekitarnya. Luput. Karena tidak berhak bagi Allah. Berarti kalau Allah mengantuk tidur berarti ada sesuatu yang di luar kendali Allah Subhanahu wa taala nantinya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kepunyaannya apa-apa yang di langit-langit dan apa-apa yang di bumi. Adalah Al-Malik yang merajai, yang memiliki. Selainnya adalah Al-Mamluk yang dimiliki. Dia itu adalah Al-Khaliq, pencipta. Selainnya adalah makhluk yang diciptakan. Maka seluruhnya menghamba kepada Allah. Dan tidak ada satupun yang keluar dari kerajaan kepemilikan Allah. Tidak di langit, tidak ada di bumi. Seluruhnya tidak ada yang keluar dari kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya langit dan bumi kepunyaan Allah secara makhluknya, secara kepemilikannya, secara pengaturannya, perubahannya, dan sebagainya. Seluruhnya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, man dzalladzi yashfa'u indahu, tidak ada yang memberikan syafaat di sisinya. Syafaat dalam secara istilah adalah at-tawassut li ghairi yajlibu manfa'ah aw dafi madarrah. Adalah namanya syafaat itu penengah atau penyambung untuk bisa mengambil manfaat atau menolak madarat. Ya. Penengahnya, penyambungnya. Kita mau mendapatkan manfaat tidak bisa, maka minta syafaat, ada orang bantuin, ya, gitu ya, supaya mendapatkan itu yang diinginkan, suatu manfaat begitu, atau menolak madarat supaya itu tidak menimpa kepada kita. Nah, itu orangnya, ya, penengahnya, penyambungnya adalah syafi', ya. Maka seperti syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang didiamkan, ditangguhkan hukum kepadanya. Ya. Apa yang akan ditimpakan hukum kepadanya. Dan syafaat ini adalah untuk menolak kemadaratan supaya apa? Kalau di akhirat madarat yaitu neraka, manfaat yaitu surga. Dan juga syafaat untuk kepada ahli jannah, ya, untuk bisa memasukinya. Dan itu adalah dalam rangka seseorang mau masuk surga itu untuk mendapatkan manfaat. Ya. Maka siapa pemberi syafaatnya itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak bisa syafaat itu terlaksana dari Nabi kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Illa bi'izni, tidak bisa. Maka syafaat itu tidak sah kecuali dengan syarat. Yang pertama, izin Allah Subhanahu Wa Taala li syafi, bagi pemberi syafaat. An yashfa, untuk mensyafaat. Ya. Yang kedua, ridha Allah an syafi, ridha Allah kepada pemberi syafaat dan yang disyafaatinya. Ya, kembalinya semuanya kepada Allah. Yang memberi syafaat-syafaat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, firmankan, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha wa yarda.
Berapa banyak malaikat di langit-langit yang tidak berguna syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah izinkan bagi orang yang dikehendakinya dan Allah ridhai. Ya, tidak bisa mensyafaati malaikat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan apa-apa yang di belakang mereka. Al-ilmu, mengetahui al-ilmu adalah idraku syai'a ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Menguasai sesuatu, mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang pasti. Ma baina aidihim, apa yang di hadapan mereka maksudnya al-mustaqbal, yang akan datang di hadapan itu adalah yang. Wa ma khalfahum, apa yang di belakang mereka maksudnya apa yang lalu. Oh ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang ada masa depan dan yang di belakang. Dan ini adalah ma di sini menunjukkan apa-apa di sini maksudnya adalah merupakan sighah umum yang mencakup segala perkara yang lalu dan segala perkara yang akan datang. Mencakup juga apa-apa yang ada dalam perbuatannya dan dari perbuatan makhluk. Wala yukhituna bi syai'in, dan tidak meliputi sesuatu, maksudnya kepada makhluk, karena mereka lemah dari sesuatu tersebut dengan benar-benarnya lemah. Tidak bisa. Mereka tidak bisa meliputi atau mengetahui tentang sesuatu. Min ilmihi, dari ilmunya, illa bima syaa, kecuali dengan apa yang dikehendakinya. Kita tidak bisa, makhluk tidak bisa mengetahui sesuatu kecuali dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu malaikat mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maksudnya engkau yang tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Karena tidak ada sesuatu ilmu kecuali sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengetahuan kecuali itu pengetahuan diberikan oleh Allah Subhanahu. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Luas kursinya meliputi langit dan bumi. Wasi'a maksudnya adalah syamala atau syamula, yaitu meliputi. Maksudnya adalah kursinya itu lebih besar daripada langit dan bumi, kursinya itu. Maka kalaulah tidak lebih besar, tidak dikatakan luas dan meliputi. Berkata Ibnu Abbas, al-kursi itu apa? Yaitu mawdi'u qadamaillah. Tempat dua telapak kaki Allah. Ya. Jangan tanyakan bagaimananya. Pokoknya mengimani aja. Jangan membayangkan bagaimananya, jangan menanyakan bagaimananya. Pokoknya disebutkan bahwasanya telapak kaki Allah. Allah mempunyai telapak kaki. Kaifiatnya tidak diketahui, jangan ditanyakan. Dan kursi ini bukanlah arasy, ya, kursi ini bukan arasy. Ya. Arasy itu lebih besar daripada kursi, ya. Allah bersemayam di atas arsy. Allah tegak di atas Allah berada di atas arsy.
Kalau kursinya lebih besar daripada bumi, berarti menunjukkan besar. Arasnya lebih besar lagi. Bagaimana kebesarannya itu? Besarnya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mas samawatu sab'u ma'al kursi. Tidaklah langit-langit yang 7 itu dibandingkan dengan kursi itu, dengan kursi Allah itu, ila kahalqatim mulqatin bi ardi falatin. Kecuali seperti gelang yang dilemparkan di tanah lapang. Gelang, ya, atau cincin, ya. Nah, gelang itu bagaikan bumi, lapang yang luas itu misalkan, itu adalah bagaikan kursi. Gitu. Jadi kebayang perbandingannya ya. Wa fadlul arwas alal kursi kafalil falati alal halqah. Dan luasnya, besarnya aras dibandingkan kursi seperti apa? Seperti lapang, tanah yang lapang itu dengan bandingannya dengan si gelang tersebut. Lebih besar lagi berarti. Dan Allah bersemayam di atas aras. Allah tegak meninggi di atas aras. Dan tidak menempel kepadanya. Ya. Dan Allah tidak perlu kepada arasnya. Dan Allah lebih besar lagi karena Allahu Akbar. Allah itu adalah Maha Besar. Lebih besar lagi dari aras. Al-Aliyyu wala ya'udhuhu hifdhuhuma, tidak memberatkannya menjaga keduanya. Menjaga apa? Menjaga tidak memberatkannya menjaga keduanya langit dan bumi. Al-Aliyyu yang maha tinggi, yaitu zatnya di atas arasnya, ya, dengan maha qaharnya di seluruh makhluk-makhluknya. Al-Azim yang maha besar, yakni segala sesuatu itu menjadi kecil, ya, di bawahnya. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullah, ayat ini, ayat kursi ini adalah hadis bimufradih, ayat ini sendiri aqidatun fi asma'illahi, adalah merupakan akidah tentang nama-nama Allah wa sifatihi, dan sifatnya. Mutadamminatun li jami'il asma'il husna, mencakup seluruh asmaul husna yang ada di ayat kursi ini. Was sifatil ula, dan sifat-sifat yang tinggi. Qala al-Jazairi istamalat hadhil ayatu ala samaniyati asyara isman lillah. Ayat ini mencakup 18 nama untuk Allah. Ma bayang zahir wa mudmar, apa-apa yang zahir, apa-apa yang tersembunyi. Wa kalimat wa khamsuna kalimah, dan kata-katanya ada 50 kata. Wa jumaluha ashrun, jumlahnya kalimatnya itu ada 10. Dalam Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum itu 10 kalimat. Kulluha fi tauhidillahi wa isbati uluhiyatihi. Seluruhnya adalah tentang mentauhidkan Allah, dan seluruhnya tentang menetapkan keuluhiyahan Allah subhanahu wa ta'ala, ketuhanan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makna-makna yang ringkas mengenai ayat kursi, kandungannya, dan juga keutamaan-keutamaan yang terdapat, keutamaan dari ayat kursi ini, dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu membacanya, para ulama selalu membacanya. Maka mari kita semua
dengan keutamaan ayat kursi ini, kita jangan lewatkan satu kali pun untuk selalu membaca, terutama setelah salat ini. Ya. Astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma tassalam kassalam tabarakta ila jalla jalla walikam. La ilaha illallah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Kemudian baca 3 surat. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baca ayat kursi baru subhanallah ya yang 33 kali. Demikian yang bisa disampaikan pada malam ini, semoga bermanfaat, semoga menghasilkan amalan kita dan lebih merenungi, lebih menghayati apa yang kita baca dari ayat kursi ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.